Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok manajemen ternak perah dengan judul manajemen pakan kambing perah pada darah dan pejantan. Ya, kami sekelompok berdua, saya sendiri, nama saya Nurizal Ramadan, dan teman saya Agung Famuji. Ya, hijauan merupakan pakan utama bagi ternak kambing perah. Namun demikian, pemberian pakan penguat atau konsentrat sangat diperlukan agar ternak dapat berproduksi optimal. Ada beberapa tipe pemberian pakan untuk kambing perah, darah, dan pejantan, antara lain: pakan untuk kebutuhan hidup utama. Kambing perah akan memperoleh gizi, khususnya energi dan protein untuk kebutuhan hidupnya dari hijauan yang berkualitas baik. Apabila kualitas pakan hijauan yang diberikan kurang baik, maka perlu diberikan pakan tambahan seperti dak padi dan ongkok. Pemberian pakan jenis legume berfungsi untuk memenuhi kebutuhan protein pada kambing perah. Sementara itu, penambahan mineral sangat dianjurkan untuk mengatasi kemungkinan kurangnya asupan mineral dari pakan hijauan. Beberapa mineral yang dapat diberikan adalah garam dapur, kapur, tepung, tulang, dan mineral mix. Tanaman pakan ternak atau hijauan pakan dan hasil sisa tanaman maupun limbah pertanian dan industri agro menjadi pilihan utama dalam mengembangkan sistem pakan pada usaha ternak kambing pakan dasar. Pakan dasar atau pakan pokok memiliki arti bahwa secara kuantitatif bahan tersebut dialokasikan dan dikonsumsi oleh ternak dalam jumlah paling banyak dibandingkan bahan pakan lain. Namun demikian, untuk mendukung produktivitas yang tinggi menurut kapasitas genetiknya, maka suplai nutrisi dari pakan dasar sering tidak mencukupi, baik dalam jumlah asupannya maupun dalam keseimbangan antar berbagai zat gizinya. Oleh karena itu, manajemen pemberian pakan hijauan perlu diperhatikan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pemberian pakan konsentrat ataupun suplemen yang menggunakan bahan baku dengan kandungan nutrisi atau protein, energi, mineral yang tinggi sebaiknya digunakan untuk mengatasi kekurangan nutrisi pada pakan dasar. Oleh karena konsentrasi nutrisinya relatif tinggi, maka biaya penggunaan pakan konsentrat juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pakan dasar per unit pakan. Dengan demikian, penggunaan pakan konsentrat haruslah seefisien mungkin. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Famuji ingin menjelaskan kelanjutan presentasi dari teman saya, Mas Nurizal Ramadan. Efisiensi penggunaan pakan yang tinggi dapat dicapai dengan pengelolaan pakan yang tepat, antara lain pengelolaan alokasi jumlah pakan optimal, formulasi konsentrat yang efisien, pemilihan bahan baku yang seimbang secara nutrisi dan layak secara ekonomis, serta penentuan waktu dan frekuensi pemberian pakan yang strategis. Kontribusi penggunaan pakan secara efisien sangat besar terhadap efisiensi ekonomi usaha produksi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen pemberian pakan meliputi waktu pemberian, frekuensi pemberian, dan tahap persiapan sebelum pembersihan pakan harus dilakukan dengan baik. Ini adalah contoh tabel dari kambing perah. Yang pertama itu tabel mengenai bahan penyusun konsentrat, di mana bahan pakan yang kita gunakan yang pertama adalah rumput lapangan dan yang kedua adalah konsentrat. Yang pertama rumput lapangan, pemberian dari bobot badan 10%. 10% dari bobot badan. Bobot badan per kilogramnya adalah 31. Berarti 10% dari 31 konsumsi berat segarnya adalah 3,1 kg. Sedangkan untuk konsentrat sendiri 2% dari bobot badan. Sedangkan bobot badannya 31, maka 30% dari 31
kilogram dari 2% adalah 0,62. Tabel kedua, pemberian pakan kambing perah. Bahan yang kita gunakan ada dedak padi, limbah gorengan, urea, dan mineral. Prosentasenya diantaranya 47,5 untuk dedak padi dan limbah gorengan, sedangkan untuk urea 3% dan mineral 2%. Persentase pemberian ini mencakup keseluruhan dengan jumlah 100%. Sedangkan untuk jumlah pemberian per gramnya, dari 47,5% adalah 475 gram, dan lainnya. Yang ketiga adalah tabel jumlah konsumsi ternak kambing dengan bobot badan 31, dengan bahan pakan rumput lapangan konsentrat. Pemberian pakan 3,1 kg dan pemberian pakan konsentrat 0,62 kg yang sudah kita hitung tadi pada tabel pertama mempunyai sisa pakan sebanyak 0,395 dan 0,140 dari pemberian pakan per kilogramnya. Sisa pakan adalah pakan yang sudah tidak termakan kembali ataupun tidak dimakan oleh ternak tersebut. Sedangkan konsumsi pakannya dari 3 konsumsi pakannya 0,705 dan 0,480. Konsumsi BK-nya 0,247% dan 0,430%. Sedangkan total pemberian pakannya 3,73 kg. Sedangkan untuk sisa pakannya sebanyak 0,535 kg. Sedangkan untuk konsumsi pakannya sebanyak 1,185 kg. Sedangkan untuk konsumsi BK-nya 2,161%. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun pengucapan yang kurang tepat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.